Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kok pada lemes sih? Masih pada ngantuk? Karena kurang tidur ya? Seharusnya kan habis sahur tidurnya masih panjang tuh. Nah, ini jadi tidurnya sedikit karena pagi-pagi harus sekolah. Supaya kita tambah semangat, kalau misalkan ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, maka jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap. Seperti itu ya. Bisa? Coba ibu ulang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap. Kurang semangat nih, coba sekali lagi. Yang kenceng, walaupun puasa kita harus tetap semangat, oke? Coba, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap. Oke. Nah, sebelum kita berdoa, ibu minta tolong kepada kalian untuk melakukan operasi semut. Coba yang di kolong mejanya maupun di kolong bangkunya ada sampah, tolong dipungut, diambil, lalu buang ke tempat sampah. Ibu beri waktu 3 menit ya. Setelah itu kalian duduk di bangku kalian masing-masing dengan rapi, karena kita akan melakukan berdoa sebelum belajar. 3 menit dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah? Baik, pintar sekali. Nah, ibu minta kepada Reza, tolong pimpin doanya terlebih dahulu ya. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba nih dicek teman-temannya terlebih dahulu. Kanan kirinya ada nggak? Ada, bagus. Depan belakangnya ada nggak? Ada, bagus. Berarti hari ini masuk semua ya. Bagus anak-anak, ibu hebat, pintar semuanya. Nah, ibu mau tanya sama kalian, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Betul Caca. Caca bilang minggu lalu kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang permainan tradisional. Nah, apa saja sih permainan tradisional itu? Ada yang masih ingat gak? Betul sekali Filza. Filza bilang permainan tradisional itu ada 2. Yang pertama ada permainan, ada gobak sodor, terus ada bentengan. Pintar. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang permainan tradisional, sekarang kita belajar tentang kain tradisional. Coba tolong dibuka bukunya, buku tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat, halaman 46. Sudah dibuka? Oke. Tahukah kamu, Indonesia itu merupakan sebuah negara yang kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya kain batik, songket, kain ulos, dan masih banyak lagi jenis kain lainnya. Nah, jenis kain-kain tersebut merupakan sebuah kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini ibu memiliki 3 jenis kain Nusantara nih. Coba kalian amati ketiga gambar kain berikut ini. Setelah kalian amati, coba kalian temukan pola segi banyak pada kain tersebut. Nah, iya betul. Jadi di kain tersebut terdapat pola persegi,
persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, segitiga, dan sebagainya. Nah, jadi segi banyak itu dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, ada segi banyak beraturan, dan yang kedua, ada segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang kita akan bereksplorasi dalam menemukan perbedaan tersebut. Yang pertama, amati dua bangun berikut ini. Yang kedua, coba kalian ukur dengan menggunakan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama? Yang ketiga, bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut yang lainnya. Setelah diamati, perbedaan apa yang terdapat pada kedua segitiga tersebut? Tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut ini. Yang pertama, apakah nama bangun datar di atas? Yang A merupakan segitiga sama sisi, sedangkan yang B merupakan segitiga sembarang. Nah, yang kedua, ada berapa banyak sisi pada kedua segitiga tersebut? Bagian A terdapat 3 sisi dan bagian B sama terdapat 3 sisi. Yang ketiga, apakah panjang semua sisinya sama? Bagian A sama, sedangkan bagian B tidak sama. Yang keempat, ada berapa sudutnya? Bagian A termiliki 3 titik sudut, dan bagian B juga memiliki 3 titik sudut. Dan yang terakhir, apakah besar semua sudutnya sama? Untuk bagian A semua besar sudutnya sama, sedangkan bagian B tidak sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segi banyak beraturan itu mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar, sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Sampai sini paham? Adakah yang ingin ditanyakan? Gak ada? Bagus, berarti sudah paham semua ya anak-anak ibu? Baik, kalau sudah paham, ibu minta kalian untuk mengerjakan latihan yang terdapat di halaman 50. Nah, kerjakannya di buku latihan. Setelah selesai, kumpulkan di meja ibu ya. Paham? Bagus. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang kain tradisional ya. Ada kain songket, ada kain batik. Terus ada kain apa lagi? Iya, betul. Dan ada kain ulos. Nah, sekarang kita belajar tentang tarian tradisional. Tapi sebelum itu, ibu mau nanya sama kalian. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, ibu jelaskan ya. Jadi, gagasan pokok merupakan sebuah inti atau isi dari suatu bacaan. Biasanya gagasan pokok ini terletak pada kalimat utama di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung merupakan sebuah uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok. Nah, sudah tahu kan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Ya, sekarang ibu beri waktu kalian selama 10 menit untuk membaca tentang tari kipas Pakarena yang terdapat di halaman 51. Setelah itu, nanti kita tentukan sama-sama mana gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam bacaan tersebut. Faham? Baca dengan tenang dan tidak berisik ya. 10 menit dari sekarang. Setelah kita membaca teks tentang tari Pakarena, sekarang kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf pertama dalam teks bacaan tersebut. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu tari kipas Pakarena merupakan sebuah kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Karena tadi kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat di paragraf pertama, sekarang coba kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat di paragraf kedua dan ketiga ya.
Kerjakan masing-masing di buku latihan ya. Paham? Baik. Sepertinya kalian sudah mulai pada bosan, ya? Sudah mulai pada bosan ya? Udah mulai capek nih. Nah, supaya kita semangat lagi, Ibu punya permainan tepuk tangan beragam. Di games ini ada aturannya ya. Yang pertama, kalau misalkan kan kita bakal nyebutin hewan nih, hewan berkaki 4. Nah, kalau misalkan hewan itu sudah disebutin sama teman kalian, maka tidak boleh disebutin lagi ya. Misalnya si Bella nyebutin hewan berkaki 4 sapi. Nah, itu sapi tidak boleh disebutin lagi sama Caca, sama Rehan, sama Zikri, itu nggak boleh ya. Jadi harus cari hewan selanjutnya lagi. Nah, nanti kalau misalkan ada yang salah, maju ke depan, oke? Pimpin teman-temannya di depan, oke? Paham? Kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebutkan nama-nama hewan berkaki 4. Dimulai dari Caca. Misalnya Zikri salah tuh, itu udah disebutin sama si Reza. Maju ke depan, pimpin ke depan ya, coba. Nah, iya, yuk. Jangan bersik, pimpin Zikri yang benar ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Zikri sudah berani. Yeay. Seperti yang telah kalian ketahui, bahwa kita hidup di Indonesia itu dengan penuh keberagaman. Di dalam keluarga, kita memiliki setiap anggota yang berbeda-beda. Di sekolah, kita juga memiliki teman-teman yang berbeda juga. Ada yang memakai jilbab, ada yang tidak memakai jilbab, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, dan ada laki-laki, juga ada perempuan. Di masyarakat pun sama, kita memiliki tetangga yang berbeda-beda juga. Ada yang tetangganya orang Padang, ada yang tetangganya orang Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu jika perbedaan itu akan menjadi indah apabila dilandasi dengan persatuan dan kesatuan? Nah, apa sih makna persatuan dan kesatuan itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan si berikut ini ya. Nah, sekarang coba lakukan dan diskusikan bersama teman sebangku kalian kegiatan berikut ini. Yang pertama, ambil sapu lidi. Yang kedua, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Yang ketiga, coba kalian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Dan yang keempat, bandingkan hasilnya. Setelah itu, tulis kesimpulan dari hasil diskusi kalian pada kolom di atas. Kemudian, kalian kaitkan jawaban kalian dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai tugasnya? Apa kesimpulannya? Bagaimana? Apakah bisa sebatang lidi itu digunakan untuk menyapu? Iya, betul sekali Neza. Sebatang lidi tidak dapat digunakan untuk menyapu. Kenapa? Karena sebatang lidi itu kecil. Dia juga tidak memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga sampahnya tidak dapat terdorong. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan sapu lidi yang utuh, yang banyak lidinya. Yang batang lidinya itu terdiri dari beberapa puluh, bahkan beberapa ratus batang lidi yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diikat dengan erat. Nah, dengan demikian, menyatukan lidi dalam ikatan sapu akan tercipta sebuah kekuatan yang lebih besar sehingga sampah-sampahnya dapat terdorong. Jadi, kesatuan dan persatuan itu dapat diartikan sebagai sebuah sekumpulan bagian-bagian yang disatukan. Nah, hal ini dapat membuktikan bahwa pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya masing-masing,
tetapi lebih mementingkan untuk kepentingan umum. Nah, sampai sini paham? Paham, baik. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh egois atau mementingkan kepentingan sendiri maupun kelompoknya sendiri aja. Tetapi kita juga harus saling tolong-menolong antara satu sama lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah ia yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas atau PR kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tolong kerjakan tugas halaman 56 sampai dengan 57. Nah, nanti pas pembelajaran Ibu dikumpulin ya. Baik, sebelum kita berdoa, coba tolong dirapikan dulu terlebih dahulu buku, alat-alat tulis, baju, bangku maupun meja kalian. Sudah? Baik. Sudah semua? Duduk. Kalau sudah, duduk yang rapi ya. Sudah semua? Oke. Untuk Rehan, coba tolong dipimpin doanya ya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.